Sudah masuk Aku semua ya kerungu ini? apa? Suaraku kedengeran nggak, Bung? Kedengeran. Suaraku Ya, gimana? terdengar, Aman, terdengar, aman. Tunggu ya, Hel ya. Ya, terdengar, ya, terdengar. oke. Mari kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Eh, Optimisme Media kali ini akan menggandeng Bawaslu Pacitan untuk mengadakan diskusi online mengenai tema hari ini adalah lika-liku perjalanan panjang pengawasan pemilu 2024. Pada diskusi kali ini, Optimisme Media dengan Bawaslu Pacitan mengundang dua narasumber sekaligus. Yang pertama adalah Dr. APD selaku koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Pacitan. Yang kedua adalah Mas Hilmi Yusuf Effendi SPD selaku koordinator divisi hukum pencegahan partisipasi dan hubungan masyarakat Panwaslu Kecamatan Bengkulu. Dan saya sendiri sebagai pembawa acara selaku pimpinan redaksi dari Optimisme Media. Selebihnya nanti 45 menit kita akan diberi waktu untuk membahas soal lika-liku panjang pengawasan pemilu 2024. Nah, untuk narasumber pertama ini ya, saya mau tanya ini, bagaimana cerita rangkaian tahapan pemilu 2024 ini dari awal sampai akhir pemungutan dan masa rekapitulasi. Untuk Mas Nur, silahkan. Monggo bisa dijawab. Ya, terima kasih Mas Satrio ya. Ya, Ya, terima kasih Mas Satrio dan terima kasih Optimisme Media yang sudah mengundang kami di acara live kali ini. Jadi kami dari Bawaslu mulai awal tahapan melakukan pengawasan terkait dengan tahapan-tahapan di pemilu. Mulai dari kemarin itu kebetulan saya sebelum di Bawaslu juga menjadi Panwaslu Kecamatan, jadi juga mengawasi di tingkat kecamatan. Terus di tengah-tengah perjalanan tahapan ternyata ada perekrutan Bawaslu Kabupaten dan saya menjadi Bawaslu Kabupaten. Jadi kami melakukan penerusan pengawasan dari periode yang sebelumnya. Pada saat itu kebetulan saya PIC dari
pencalonan. Jadi saya mulai meneruskan untuk mengambil pencalonan anggota legislatif. Kami juga melakukan pengawasan terkait dengan kampanye-kampanye. Beberapa kampanye juga sudah kami awasi terkait dengan prosesnya. Terus mungkin laporan-laporan yang masuk juga ada beberapa dan lain sebagainya. Sampai dengan pemungutan suara kami juga mengawasi dengan prosesnya. Terus direkapitulasi kami juga terus mengawasi bersama dengan teman-teman juga. Jadi proses pengawasan yang kami lakukan itu bersama dengan teman-teman badan ad hoc di tingkat kecamatan, desa maupun di tingkat TPS. Seperti itu Mas Satrio. Oke, terima kasih Mas Nur perihal penjelasannya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai dari rekrutmen hingga rekapitulasi ya. Namun untuk Ya. Mas Hilmi sendiri dari kawasan Pringgoku bagaimana? Apakah memiliki proses yang berbeda atau sama, mungkin ada sedikit tambahan atau bagaimana? Monggo. Ya, terima kasih Mas Satrio. Kalau dari kami di Panwascam Kecamatan Pringgoku, sebenarnya kami dilantik itu tanggal 27 Oktober dan pasca dilantik itu tanggal 28 Oktober itu kita harus mengawal proses verifikasi dukungan calon DPD RI. Sehingga 1 hari setelah pelantikan itu kita harus sudah bekerja. Belum lagi sebenarnya sekretariat itu kan belum terbentuk, sehingga komisioner yang ada bertiga itu langsung bekerja, tahapan demi tahapan kita lalui. Terus yang memang paling urgent itu kalau di divisi pencegahan itu di divisi pemutakhiran data pemilih. Ini mulai dari proses penyusunan DPS, DPSHP, DPT, DPTB hingga DPK yang sebelumnya teman-teman KPI itu belum menyusun, kami sudah memproyeksikan itu sejak awal. Sehingga estimasi berapa DPK yang akan menggunakan hak pilih di 14 Februari yang lalu itu sudah ada di jajaran Bawaslu, sehingga itu bisa kita berikan data itu kepada KPU dan jajarannya sebagai estimasi. Oh, ternyata warga lokal atau warga di TPS tersebut, TPS itu ada yang belum masuk DPT padahal dia memiliki hak pilih, sehingga langkah-langkah itu yang kita lakukan sebagai bentuk langkah pencegahan. Karena paradigma Bawaslu hari ini sudah berbeda, semakin banyak kita melakukan pencegahan itu semakin baik, dan ketika tidak ada pelanggaran itu juga salah satu dari prestasi Bawaslu. Seperti itu Mas Satrio. Oh ya. Jadi lebih ke practically gitu ya Mas, praktisnya bagaimana dari kawasan Pringgoku seperti yang dipaparkan tadi ya. Nah lalu untuk peningkatan kapasitas SDM melalui pengawasan pemilu dan SDM terlibat dari Kabupaten Pacitan sendiri bagaimana Mas Nur? Oh iya, jadi kalau SDM yang terlibat, kalau dari kami ini banyak Mas, karena kami juga mempunyai badan ad hoc dari tingkat kecamatan, desa atau kelurahan sampai dengan TPS. Selain itu kami juga mempunyai kader pengawas partisipatif. Jadi pengawas partisipatif itu adalah pengawas yang dari eksternal Bawaslu, dari masyarakat yang ikut andil untuk membantu kami dalam proses pengawasan. Nah, kami membentuk kader pengawasan partisipatif itu agar bisa membantu kami dalam proses sosialisasi terhadap pengawasan khususnya di Kabupaten Pacitan. Itu Mas. Oke. Jadi semacam ada tim tambahan begitu ya Mas? Ya, jadi semacam kader untuk membantu kita. Jadi kader itu berasal dari kelompok masyarakat, jadi membantu kita dalam proses pengawasan seperti itu. Itu ada berapa tim Mas untuk kader partisipatifnya sendiri itu? Atau berapa orang? Kalau jumlahnya saya tidak ingat, cuman itu ada beberapa dari organisasi kepemudaan, ada beberapa dari teman-teman disabilitas dan lain sebagainya. Dan itu disesuaikan dengan kondisi di Pacitan. Jadi untuk alamatnya pun dari mereka juga ada dari masing-masing kecamatan seperti itu. Oke. Lalu untuk kawasan Pringgoku sendiri bagaimana Mas mengenai pertanyaannya sama
perihal proses peningkatan kapasitas SDM, pengawasan pemilu dan juga SDM yang terlibat itu seperti apa di kawasan Priok sendiri, Mas? Iya, terima kasih Mas Satrio. Terkait dengan SDM yang terlibat di Kecamatan Pringkuku, karena kita ada 105 TPS, maka kami dalam hal pengawasan di pemungutan dan perhitungan itu melibatkan 105 PTPS dan juga ada 13 PKD. Sehingga jajaran kami yang ada di tingkat desa dan tingkat PTPS ini bersama-sama untuk melakukan pengawasan tahapan, dan beberapa BIMTEK sudah kami lakukan sebelumnya, termasuk kami juga sama seperti teman-teman jajaran di Bawaslu, kami juga gencar untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan cara kita melibatkan banyak warga untuk melakukan proses pengawasan partisipatif tersebut. Berbagai cara sudah kita lakukan, termasuk dengan acara-acara yang semi formal seperti ngopi bareng dengan stakeholder, dengan pemerintah desa, melakukan koordinasi dengan RT RW, itu dalam rangka bagaimana proses tahapan dan pengawasan kita bisa optimal, serta teman-teman di PTPS itu juga bisa ada mitra di bawah, PKD pun juga ada mitra di sejajarnya dengan PKD. Seperti itu Mas Satrio. Oh ya, baik. Jadi ya seperti itu ya kondisi yang ada di Priok. Namun perihal pemilu ini kan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sekali ya. Nah, pasti ada suatu cerita menarik dari mungkin dari kawasan Pajar sendiri ataupun dari kawasan untuk yang pertama untuk kawasan Pacitan sendiri bagaimana Mas Mas Nur untuk mungkin ada cerita menarik dari kejadian pemilu kemarin dari rekrutmen hingga rekapitulasi. Oh iya, kalau sebenarnya kalau masalah pemilu ini kan banyak terjadi hal-hal politisnya ya. Jadi kalau menarik yang sifatnya menarik itu mungkin jarang ya. Cuman kami beberapa hal menemukan misalkan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye itu kan misalkan kemarin itu di Lanal itu ada yang menghubungi kami terkait dengan keberatan jika alat peraga kampanye itu dipasang di sana. Nah, ketika kita melakukan komunikasi dengan caleg tersebut, ternyata caleg tersebut juga mau untuk menurunkan. Setelah diturunkan, ternyata selang beberapa hari ada yang memasang lagi dari paslon yang berbeda. Makanya hal-hal tersebut itu yang mungkin menurut kami sebenarnya sudah disosialisasikan, tapi ternyata ya aja hal-hal seperti itu yang terjadi kan seperti itu. Mungkin itu Mas. Jadi ada semacam miskomunikasi atau pengeyelan ya mungkin ya Mas seperti itu ya. Lalu untuk Ya, kawasan sebenarnya Pringkuku tak ngeyel sih. Sebenarnya tidak ngeyel. Cuman paslon lain itu nggak tahu kenapa apa tapi jadi caleg yang lain itu sudah menurunkan, terus tim paslon itu yang memasang lagi setelah itu. namun untuk penertiban publik itu dari Bawaslu sendiri menggandeng kelompok mana Mas untuk ya istilahnya menertibkan untuk ya menghubungi pihak calegnya atau bagaimana? Kalau kami biasanya untuk sementara komunikasi dengan pihak dulu, dari caleg maupun dari partai politik. Awalnya seperti itu. Tapi kalau tidak diturunkan peraga kampanye itu, ya kami melakukan penurunan dengan order dengan Satpol PP seperti itu. Nah, biasanya kami kalau masalah alat peraga kampanye itu kemarin setiap Jumat kami turunkan. Jadi alat peraga kampanye yang melanggar itu kami turunkan di setiap Jumat. Kalau bahasa kami adalah Jumat bersih. Oke, sangat unik ya berarti ya untuk kawasan Pacitan sendiri. Itu kan Ya. masih dalam lingkup yang lebih luas ya.
Kalau kita mengambil studi kasus di Pringgungus sendiri bagaimana Mas ini? Ya, terima kasih Mas Satrio. Kalau di Pringkukus sebenarnya cerita-cerita unik yang kaitannya dengan penertiban APK itu sudah disampaikan hampir sama dengan Mas Nur. Tapi kalau kami malah cerita unik di penyelenggara kami. Penyelenggara kami ini kan teman-teman di PTPS ini kan mayoritas muda baru dan ternyata semangatnya luar biasa Mas Satrio terkait dengan melakukan pencegahan, himbauan kepada KPPS. Ada beberapa memang yang sampai antara KPPS dan PTPS sampai saat ini itu belum tegur sapa, tapi alhamdulillah hubungannya itu bukan hubungan karena memang jengkel-jengkelan, tapi sama-sama karena memang untuk bagaimana menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi PTPS kami memberikan himbauan agar pelaksanaan sesuai dengan aturan, dan teman-teman KPPS mungkin karena kelelahan itu ada yang mungkin sampai agak sedikit emosi, tapi tidak sampai sesuatu yang tidak diinginkan, dan itu saya memaklumi karena memang semangat muda biasanya seperti itu Mas Satrio. Dan beberapa kejadian-kejadian unik lain sebenarnya di luar tahapan itu beberapa pada saat pengawasan di Coklit kemarin itu karena memang PKD kami itu kan satu desa itu hanya satu orang. Terus contohnya di Desa Pelem itu kan ada 12 TPS, dia harus mengawasi 12 pantarle, sehingga harus pontang-panting untuk melakukan pengawasan melekat ke 12 pantarle yang ada. Dan itu cerita-cerita unik sampai dikejar anjing, itu juga ada teman-teman PKD yang sampai dikejar anjing, sehingga ini merupakan cerita yang mungkin tidak bisa dilupakan sepanjang masa nanti. Seperti itu Mas Satrio. Ya, sangat menarik ya perihal cerita unik dari kawasan masing-masing. Ya, mungkin kalau kita bisa mengundang dari kawasan lain, kita bisa mendengar cerita unik dari tempat lain juga ya. Namun dengan keterbatasan waktu dan sumber daya yang lainnya, kita hanya mengundang 2 narasumber. Nah, berhubungan dengan kinerja dari pengawas, itu dari Kabupaten Pacet sendiri mengenai strategi pengawasan pemilu yang efektif telah melakukan apa, Mas? Oh iya, Strategi ya, ya bisa kami sampaikan bahwa kami ini mulai dari awal memberikan bimbingan terhadap jajaran kami, khususnya di ad hoc, Pak Kecamatan, terus desa, sampai dengan PTPS. Jadi kalau mereka sudah dibekali dengan ilmu-ilmu dari pengawasan, saya yakin juga bisa mengerjakan pengawasan dengan baik. Selanjutnya kami juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami mempunyai kader pengawas partisipatif. Jadi pengawas partisipatif kami ini tidak hanya masyarakat siapapun bisa, tetapi kami juga mempunyai kader. Jadi kita kader agar mereka juga membantu sosialisasi, terus melakukan pengawasan. Kalau sosialisasi nanti outputnya mestinya masyarakat bisa juga ikut mengawasi. Jadi sesuai dengan tagline kami dari Bawaslu, bersama rakyat awasi Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Jadi kita butuh masyarakat, butuh rakyat untuk ikut melakukan proses pengawasan. Mungkin itu. Oh ya. Namun yang membedakan antara Kabupaten Pacitan dengan kabupaten lainnya, apakah ada Mas perihal pengawasan pemilu ini? Ya, kalau menurut kami dengan kabupaten lain, karena ketika rakor dan lain sebagainya kita juga diskusi dengan kabupaten lain, jadi masalah budaya kita juga berbeda. Jadi apa yang kita lakukan untuk masyarakat itu juga berbeda. Misalkan di daerah Madura dengan kondisi seperti itu, dengan kita juga berbeda. Kultur kita ini kan ke Jawa Tengah. Jadi apa yang kita lakukan dalam pekerjaan pengawasan ini juga kita sesuaikan dengan kondisi di Pacitan seperti itu. Oke, terima kasih ya Mas. Jadi ya mengenai budaya kultur yang melingkupi
visual daerah tertentu tentu memiliki perbedaan dengan daerah yang lainnya, Mas. Lalu Ya. untuk daerah Pringkuku sendiri, bagaimana Mas perihal hal tersebut? Mungkin bisa jelaskan mengenai latar belakang budayanya dulu ya Mas. Mungkin juga memiliki perbedaan dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Palikan sendiri. Gitu. Monggo Mas dulu. Ya, terima kasih Mas Satrio. Kalau di Pringkuku ini, kami di Panwascam itu punya tagline sendiri juga. Tapi sekali lagi tetap kita sesuai dengan arahan pimpinan kami, salah satunya Mas Nur di Divisi Penyelesaian Sengketa. Tapi kalau di Pringkuku ini kulturnya itu bagaimana Pringkuku bisa adem ayem, Mas. Pringkuku is Pringkuku lah, bahasanya seperti itu. Apapun yang dilakukan ini dan pencegahan terlebih dahulu sebelum penanganan pelanggaran. Sehingga kami menekankan kepada teman-teman PKD maupun PTPS, lakukan segala macam pencegahan, yang penting tidak berbenturan dengan regulasi dan aturan, yaitu PKPU, Perbawaslu, dan Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi apapun bisa dilakukan agar pencegahan ini bisa maksimal. Dan sampai detik ini, Mas, itu perlu kami sampaikan, kami sudah melakukan sebanyak 87 kali pencegahan, termasuk juga melakukan himbauan sebanyak 8 kali, himbauan secara tertulis, baik kepada sesama penyelenggara pemilu maupun ke peserta pemilu. Dan hasil pengawasan kami itu hampir untuk dituangkan dalam Form A ini hampir 2000-an Form A dalam satu tahapan di pemilu 2024 ini. Serta seperti yang saya sampaikan tadi, kami selalu melakukan koordinasi dengan semua pihak, baik dengan PPK, dengan TNI Polri, dengan media, dengan pemerintah desa, dan acara-acara ngopi bareng ini sering kami lakukan sebagai terobosan kami agar pengawasan yang kita lakukan di bawah ini bisa bersinergi dengan teman-teman yang lain, dalam hal ini warga masyarakat pada umumnya dengan pihak-pihak stakeholder terkait lainnya. Seperti itu Mas Satrio. Oke, terima kasih Mas ini. Mengenai ini akhir-akhir ini kan muncul isu pertebaran perihal kecurangan pemilu di tahun 2024. Bahkan beberapa mengatakan kalau pemilu di tahun ini tuh memiliki peningkatan yang cukup signifikan ketimbang pemilu yang tahun lalu. Mungkin dari Mas Nur sendiri bagaimana tanggapannya perihal Ya, memang kami melihat berita ya terkait dengan isu-isu tersebut. Tapi kalau di Pacitan, saya pikir hal-hal tersebut tidak terjadi. Kami melakukan rekapitulasi kemarin juga sudah sesuai. Jadi sudah klop antara kami Bawaslu dengan KPU. Jadi hal-hal tersebut saya yakin tidak ada kalau di Pacitan. Cuman isu-isu itu memang ada seperti itu. Dan kami sebagai Bawaslu, sebagai penyelenggara pemilu, juga melakukan pekerjaan kami sesuai dengan apa yang sesuai di aturan seperti itu, yang sudah diatur dalam undang-undang. Dan integritas kami juga kita lakukan, jadi sesuai dengan sumpah kami dulu, amanah kami dari Bawaslu RI bahwa kami harus mengawasi dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu, Mas Satrio. Oke, terima kasih Mas Dora. Namun untuk isu yang beredar di kawasan Pacitan sendiri itu seperti apa Mas? Mungkin atau isunya itu telah diselesaikan oleh Bawaslu atau bagaimana? Ya, kalau di Pacitan sendiri isu yang kemarin ya, isu kemarin yang paling banyak itu adalah netralitas ASN dan kepala desa. Itu paling banyak. Dan beberapa pelanggaran terkait dengan itu sudah kami proses. Ada yang sudah kami rekomendasi ke instansi lain, tapi juga ternyata ada yang tidak memenuhi unsur-unsur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi proses-proses terkait dengan dugaan pelanggaran seperti itu sudah kami lakukan. Oke, jadi sudah langsung ditanggapi dengan maksimal oleh Bawaslu Pacitan sendiri. Ya,
sudah kita Untuk akan. ya, lalu untuk kawasan Pringgoku sendiri bagaimana Mas? Apakah ada isu-isu yang bertebaran di masyarakat perihal tersebut dan juga bagaimana tanggapan jenengan perihal kejelangan pemilu di tahun ini? Monggo Mas ini. Terkait dengan isu kecurangan yang memang hari ini menjadi isu hangat di masyarakat, sebenarnya kapasitas kami sebagai badan ad hoc ini untuk menanggapi hal tersebut sekiranya memang kurang pas. Namun apapun yang ada isu di masyarakat itu kami hormati dan kami mencoba untuk meluruskan apa yang sudah kami lakukan ini di jajaran penyelenggara baik itu di pengawas maupun di KPU itu sudah menjalankan tupoksinya dengan baik, dengan maksimal sesuai dengan regulasi yang ada. Dan kami bisa pastikan dan bisa yakinkan bahwasanya khususnya di Kecamatan Pringgoku isu-isu kecurangan itu tidak terjadi. Jadi isu-isu kecurangan yang menyebar di masyarakat ini sudah kami patahkan dengan hasil kerja-kerja yang sudah kami lakukan selama kurun waktu hampir 15 bulan kalau Badan Eselon sejak 27 Oktober yang lalu hingga saat ini 5 Maret. Seperti itu Mas Satrio. Oke, terima kasih Mas Dewi. Lanjut ke Mas Nur ya. Sebagai Bawaslu itu apakah ada bagaimana evaluasinya perihal pemilu tahun 2024 kemarin Mas? Iya. Kalau melihat evaluasi tentunya banyak ya, karena kami ini juga mempunyai jajaran ad hoc yang sudah saya sampaikan tadi, dan evaluasi untuk kami juga sebagai Bawaslu Kabupaten. Jadi mungkin terkait dengan pemahaman ini juga bimbingan-bimbingan yang terkait dengan itu juga harus kita lakukan dengan masif. Selain itu, ini kami belum satker ya Mas. Jadi kadang-kadang juga masih susah untuk menganggarkan beberapa hal untuk memajukan atau meningkatkan SDM di lingkungan kita. Sehingga kita itu juga harus kita evaluasi, itu juga menjadi bagian dari proses kita ke depan. Kami sudah mengajukan agar Bawaslu Kabupaten Pacitan ini juga segera untuk menjadi satker seperti itu. Terus selanjutnya adalah terkait dengan hubungan dengan KPU beserta jajarannya. Jadi kami harus meningkatkan hubungan ini dengan baik karena kami juga memerlukan informasi di KPU. KPU ini adalah bagian dari pengawasan kami yang juga harus kita mempunyai info terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Mungkin itu Mas. Oke, terima kasih Mas Nur. Lalu untuk beberapa bulan ke depan kan akan diselenggarakan Pilkada 2024 ya. Nah, mengenai pembahasan rekrutmen ulang atau lanjut untuk Badan ad hoc sendiri di Pilkada 2024 bagaimana Mas Nur? Ya, sampai sekarang sebenarnya kami juga masih menunggu terkait dengan regulasinya. Kemarin kalau di KPU kan sudah ada PKPU 2 tahun 2024 terkait dengan jadwal Pilkada. Tetapi untuk peraturan Bawaslu sendiri juga masih belum muncul terkait dengan Pilkada, dan juknis terkait dengan perekrutan badan ad hoc juga masih belum ada. Apakah nanti asesmen atau perekrutan kembali, kami juga masih belum tahu. Kami juga masih menunggu terkait dengan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perekrutan tersebut. Jadi hingga hari ini belum muncul ya Mas perihal belum, jadi belum bisa memastikan apakah hanya asesmen atau perekrutan kembali, masih belum bisa memastikan kita.